Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam rangka proyeksi menjelang 1 abad Hajjatul Wasliyah di 2030. Jadi kita memang harus siapin dari sekarang. Tim pengembangan pulau. Pulau Sumatera ada tim pengembangannya, Pulau Jawa ada tim pengembangannya, kemudian Pulau Sulawesi ada tim pengembangannya, Pulau Kalimantan ada tim pengembangannya. Sehingga masing-masing tim ini kita sebut namanya tim Satgas, satuan tugas. Kita melakukan pendidikan dan pelatihan khusus kepada tim pengembangan pulau tadi. Dan kader-kader baru ini bisa ditingkatkan kompetensinya. Kompetensi yang tidak jauh berbeda di era globalisasi, artinya terkait IT, dakwah juga melalui IT, amal sosial, dan bisnis, pengembangan diri, dan lain-lain sebagainya. Memiliki tabungan nasional dan itu dikoordinir oleh pimpinan pusat, bekerja sama dengan bank syariah, misalnya memiliki kartu tanda anggota secara nasional dan berbasis aplikasi gitu loh. Bisa mengadakan perlombaan secara nasional. Kan ini yang kita harapkan supaya kader-kader di daerah di seluruh Indonesia yang kita rekrut tadi lebih menambah motivasi untuk dia lebih meningkatkan kompetensi dengan kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan. Bagaimana setiap kader ini harus sukses? Itu harus kita formulasikan. Kita hanya bukan mendidik mereka untuk menjadi pendakwah, tapi bagaimana mereka menjadi pendakwah yang secara ekonomi kuat. Di setiap ibu kota provinsi harus ada sekolah tinggi Hajjatul Wasliyah. Dananya dari mana? Dari investor sumber daya manusia yang dididik dari 2020 ini, sehingga akan jadi investor nantinya. 1.000 pengusaha baru Wasliyah harus hadir untuk menjadikan program nasional ini dapat berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Halo sobat millennials, apa kabar semuanya? Ya, mudah-mudahan hari ini sangat baik. Mudah-mudahan Allah limpahkan segala rahmat dan hidayahnya dan Allah mudahkan segala rezekinya. Pada kesempatan kali ini bersama saya hostnya, ya, saya Ibrahim. Kita akan membahas salah satu organisasi kemasyarakatan, yang mana organisasi kemasyarakatan ini sangat berimpact besar di Indonesia dan mempunyai kader-kader yang berkualitas. Apa itu organisasinya? Yaitu organisasi Awasliyah. Nah, pasti teman-teman bertanya dong, apa itu Awasliyah dan siapa pelajarnya dan mahasiswanya bagaimana? Gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan dari kader muda sekaligus pengusaha yang sukses di ibu kota. Oke, apa kabar Bang Apri? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Gimana perjalanan ke sini dari Medan kah? Nah, di sini saya memang dari di sini. Medan. Ya, Oke, mungkin Bang Apri bisa menjelaskan apa itu Awasliyah dan siapa itu pelajarnya. Dan bagaimana mahasiswanya dan proyeksi ke depannya itu bagaimana buat Awasliyah sendiri? Ya, jadi begini. Yang pertama saya ingin menjelaskan Awasliyah, tapi sebelum saya jelasin, saya ingin jelasin dulu. Saya ini memang dari Ibtidaiyah. Ibtidaiyah itu sudah di Awasliyah. Tepatnya di Madrasah Ibtidaiyah Simpang Bedagai Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Jadi itu Ibtidaiyah itu dia sejenis SD lah, cuman dia SD Islam. Ya, Ibtidaiyah. Kemudian setelah tamat di Ibtidaiyah, saya masuk ke Madrasah Sanawiyah 16 Al-Wasliyah Kampung Juwani, Perbaungan, Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Sehabis MTS, Madrasah Sanawiyah atau setingkat dengan SMP, saya melanjutkan di Madrasah Al-Wasliyah Al-Qismul Adi 12 Perbaungan, ya, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Jadi memang dari saya udah sekolah di Ibtidaiyah sampai SMP di Ibtidaiyah, SMA juga di Al-Wasliyah, ya. Jadi secara tidak langsung Al-Wasliyah ini sudah mendarah daging di diri saya. Sudah sangat mendarah daging. 2006 saya itu dikader di Ikatan Pelajar Al-Wasliyah. Jadi organisasi kemasyarakatan Al-Wasliyah ini ada jenjang kaderisasinya juga. Kita dilatih, anak-anak siswa dilatih untuk mempunyai leadership yang luar biasa baik sehingga bisa tampil di masyarakat dan siap di segala lapangan. 2006 saya dikader di Ikatan Pelajar Al-Wasliyah, kemudian saya juga dikaderisasi di latihan kader menengah Ikatan Pelajar Al-Wasliyah sampai di 2010 kalau tidak salah
saya masuk latihan kader instruktur Ikatan Pelajar Al-Wasliyah. Juga di 2011 kalau tidak salah, saya untuk di himpunan mahasiswa Al-Wasliyah, saya juga di kader di LKD. Seperti itulah kira-kira gambaran saya ini dari dasar memang sudah berwasliyah. Nah, tadi kan ditanyakan juga kan proyeksi tentang wasliyah. Makanya apa yang saya sampaikan ini ya saya anggap mungkin ini bisa menjadi ide dan gagasan. Karena saya merasa saya ini kan kader muda, generasi muda Al-Wasliyah. Apalagi Al-Wasliyah itu sudah mendarah daging bagi diri saya. Jadi saya punya punya tanggung jawab juga untuk membesarkan organisasi ini agar lebih bisa dilihat secara nasional dan potensi-potensi yang ada itu lebih bisa dikembangkan seperti itu. Jadi kalau ditanya apa itu Wasliyah? Wasliyah ini dia itu organisasi kemasyarakatan ya. Organisasi kemasyarakatan lahirnya di Provinsi Sumatera Utara 90 tahun yang lalu, tepatnya 30 November tahun 1930 di Maktab Islamiyah Tapanuli Medan. Yang mendirikan itu orang-orang Mandailing ya, kemudian berguru kepada Haji Hasan Maksum, yaitu salah satu mufti kerajaan Delhi di Medan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi Al-Wasliyah ini di organisasi masyarakat kan kita juga punya sekolah-sekolah tersebar di beberapa daerah di Indonesia, walaupun belum di seluruh provinsi kita memiliki sekolah. Tapi kalau di Sumatera Utara sekolah kita sangat banyak. Terbukti saya sekolah dari SD sampai dengan SMA itu di Al-Wasliyah. Nah, jadi setelah kita sekolah di Al-Wasliyah, Al-Wasliyah juga memiliki kampus. Kalau di Medan itu memiliki kampus seperti Universitas Al-Wasliyah untuk pantai asuhan Al-Wasliyah. Ini kan juga ada. Sampai di Aceh kita juga sudah ada sekolah Al-Wasliyah. Jadi Al-Wasliyah ini sudah menyebar secara nasional di beberapa provinsi di Indonesia. Gitu loh kira-kira. Berarti bisa dikatakan Bang Apri ini tulen gitu. Tulen Ada Al-Wasliyah gitu. ya. Nah, otomatis kan Bang, kita tahu tuh gitu kan perjalanan Abang tuh bagaimana meniti sebagai bisa dibilang lah sebagai pemuda-pemuda Al-Wasliyah gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan selanjutnya itu apa peran Al-Wasliyah di era modern terhadap kontribusi bangsa negara Indonesia? Ya, jadi Al-Wasliyah itu kalau ditanya perannya itu di Indonesia ini salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Terbukti kita memiliki sekolah-sekolah yang kompeten di beberapa daerah di Indonesia, ya, dari sekolah SD, ya, sekolah Madrasah Sanawiyah, yaitu SMP sederajat, kemudian sekolah Madrasah Aliyah atau SMA derajat. Kemudian kita memiliki kampus, ya, kita memiliki panti asuhan, ya, di beberapa daerah di Indonesia. Nah, itu salah satu kontribusi kita di Indonesia itu, yaitu kita mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sekolah-sekolah. Kemudian ustadz-ustadz kita, dakwah-dakwah kita ada di, pendai-dai kita ada di beberapa daerah di Indonesia. Dalam rangka tujuannya bagaimana Indonesia ini bisa dibina, ya, umat-umatnya melalui organisasi besar yaitu Jamiatul Wasliyah, dididik di sekolah Wasliyah, ya, kemudian berkuliah di kampus Al-Wasliyah. Itu salah satu cara kita untuk mencerdaskan dan memberikan kontribusi kepada bangsa ini. Nah, saya menjawab ini sebagai bagian dari Al-Wasliyah itu sendiri, agar orang-orang Indonesia tahu bahwa Al-Wasliyah adalah salah satu organisasi yang cukup besar di Indonesia. Nah, biasanya kan di dalam organisasi itu ada kayak ikatan pelajar gitu kan. Nah, apakah ada dari organisasi Al-Wasliyah sendiri itu kayak misal ikatan pelajarnya? Mungkin bisa Bang jelaskan, Bang? Ya, jadi di Al-Wasliyah ini dia juga memiliki organisasi bagian, ya. Organisasi bagian dari pelajar, yaitu disebut Ikatan Pelajar Al-Wasliyah. Jadi siswa-siswa di seluruh Indonesia yang sekolah di Al-Wasliyah maupun yang tidak sekolah di Al-Wasliyah bisa masuk jenjang di latihan di Ikatan Pelajar Al-Wasliyah, ya. Dia terstruktur juga dari cabang sampai dengan pimpinan pusatnya ada. Kemudian kalau dia mahasiswa, mahasiswanya juga ada, himpunan mahasiswa Al-Wasliyah, ya. Kemudian ada gerakan pemuda Al-Wasliyah untuk pemuda-pemuda, ada ikatan sarjana Al-Wasliyah bagi sarjana-sarjana. Kemudian untuk ibu-ibu juga ada muslimat Al-Wasliyah, ya. Untuk gadis-gadis, anak muda, wanita juga dia ada angkatan putri Al-Wasliyah gitu.
Berarti Bang cukup luas ya gitu kan. Luas. Ya, dari dia pelajar sampai ibu-ibu gitu kan, sampai Ya. pengajian juga gitu kan. Bahkan sudah banyak tersebar ya. Saya sendiri juga yang kelahiran dari Deli Ya. Serdang sendiri gitu kan, dengan teman-teman yang banyak tuh kan. Di mana mereka ya pasti kalau nggak di sekolah di Awaslia, biasanya tuh mereka salah satu kader di Awaslia. Nah, selanjutnya nih Bang nih. Nah, ini kan di era globalisasi gitu kan, otomatis nih kayak misal banyak di luar juga organisasi kayak misal Muhammadiyah, NU gitu kan. Nah, buat Awaslia sendiri itu proyeksi ke depan di samping sudah banyak mungkin kan yang udah dibangun di Indonesia, mungkin apa yang harus dilakukan Awaslia buat kemajuan umat? Ya. Jadi begini, yang pertama kita ingin juga organisasi kita ini yaitu Jamiatul Wasliyah ini, karena saya sebagai kadernya lebih eksis ya, lebih berkembang se-Nusantara. Jadi di mana ada provinsi, di situ harus ada Wasliyah. Jadi ke depan ini memang kayak kita sebagai generasi muda Wasliyah ya, kita punya keinginan bagaimana Wasliyah ini bisa berkembang secara nasional, eksis. Makanya kita sudah punya formulasinya. Kadang-kadang kita dengan teman-teman sevisi yang satu kader juga sering diskusi kan bagaimana Wasliyah ini bisa eksis ke depannya. Jadi ada beberapa hal yang kita sering diskusikan gitu loh agar Wasliyah ini bisa berkembang secara nasional. Yang pertama kita ada beberapa konsep lah sudah kita buat, nanti bisa kita bicarakan juga seperti itu. Nah, ini kan bentar lagi Bang mau pemilihan nih. Nah, dengar-dengar tuh Abang sendiri tuh mau nyalon gitu Bang, menjadi ketua umum. Mungkin bisa diklarifikasi Bang, dikonfirmasi di ruang podcast milenial sini. Ya, jadi ada beberapa teman ya kan yang bertanya ya kan untuk menjelang muktamar organisasi bagian Wasliyah ini apakah Afriyandi Putra ini akan maju atau mencalonkan diri jadi ketua umum kan seperti itu. Ini juga sekaligus podcast ini juga bisa menjawab gitu loh pertanyaan dari teman-teman yang ada beberapa yang bertanya kepada saya langsung. Jadi pada prinsipnya saya ini kan hanya seorang murid ya. Saya ini hanya seorang murid yang memiliki guru, memiliki kiai. Jadi pada prinsipnya seorang murid ini harus mengikuti apa kata gurunya, apa kata kiainya gitu loh. Sami'na wa ata'na. Jadi kita anggap diri kita ini santri karena kita sekolah di Al-Wasliyah ya, yang belajar kitab kuning. Kita hormat sama guru-guru kita, sama senior kita. Kalau memang kita dibutuhkan, kenapa enggak? Tapi kalau untuk seperti mencari jabatan untuk mencalonkan diri itu enggak bagian dari prinsip saya sekarang. Karena memang kan sekarang fokus saya juga udah bisnis ya. Tapi ketika misalnya ada memang keinginan, arahan dari kiai-kiai kita, kalau memang sudah tidak ada lagi yang bisa mengurusi menjadi ketua, ya kita ini sebagai kader ini harus siap di segala lapangan. Karena memang kita ditempa seperti itu, apapun medannya, apapun lapangannya, kita harus siap. Ketika misalnya direstui dan diinginkan oleh orang-orang, beberapa orang di daerah atau memang diinginkan diinstruksikan bahkan oleh kiai atau guru-guru kita, ya kita harus siap. Tapi untuk mencalonkan dan lain-lain secara pribadi saya itu tidak ada keinginan. Tapi kalau memang dibutuhkan, saya insya Allah akan mulai memperbaiki dengan sebaik-baiknya. Begitu. Oke Bang, nah ini kan kita tahu nih menjelang 1 abadnya Wasliyah, otomatis harus ada yang namanya itu kayak misalnya yang harus dilakukan Wasliyah itu untuk menghadapi di era digitalisasi dan globalisasi. Mungkin Abang, pandangan Abang, mungkin strategi Abang, bisa Abang jelaskan gitu. Jadi begini, ini saya berbicara ini dalam kapasitas sebagai generasi muda ya. Dalam rangka bukan saya lebih tahu atau tidak, cuman dalam artian saya hanya ingin Wasliyah ke depan itu akan berkembang. Jadi begini, Jamiatul Wasliyah sebagai organisasi itu akan eksis ketika organisasi yang paling dasarnya itu yaitu Ikatan Pelajar Al-Wasliyah sebagai motor penggerak organisasi. Lahirnya kader-kader atau tokoh-tokoh Al-Wasliyah itu adalah Ikatan Pelajar Al-Wasliyah. Kemudian Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah ini adalah motor penggerak. Jadi bagaimana motor penggerak ini bisa kita kembangkan senasional sehingga bisa menciptakan lahirnya tokoh-tokoh Al-Jamiatul Wasliyah di 10 tahun akan datang menjelang 1 abad Al-Jamiatul Wasliyah. Jadi ada beberapa strategi sih sebenarnya yang bisa kita lakukan. Saya contohkan seperti ini.
kita asumsikan Sumatera Utara hari ini dia memiliki saya kasih contoh di Ikatan Pelajar Awasli ya. Sumatera Utara hari ini minimal kita bilang memiliki 1.000 kader ya. 1.000 kader. Nah, konsepnya seperti ini, simpel saja. Bagaimana satu kader bisa merekrut 30 orang untuk bergabung menjadi kader Ikatan Pelajar Awasli ya. Bayangin kalau 1.000 kader masing-masing punya hasrat keinginan untuk merekrut 30 orang, maka kader di Sumatera Utara itu sudah ada di 30.000 kader. Itu 30.000 kadernya tentunya nanti kita akan siapkan juga apa yang harus dilakukan oleh mereka sehingga kompetensi dia yang digabung di Ikatan Pelajar Awasli itu bisa berkembang. Nah, untuk provinsi-provinsi lain itu bagaimana ya? Untuk provinsi-provinsi lain itu kita harus kembangkan di masing-masing provinsi. Kita harus menciptakan 100 kader awal minimal ya di seluruh provinsi, paling tidak di pusat kota, di ibu kota provinsi kita harus ciptakan kader-kader baru. Dari mana kader-kader ini didapat? Bisa dari sekolah alwasiyah. Kalau sekolah alwasiyah belum ada, dari kader-kader sekolah menengah sederajat kita latih mereka, kita rekrut untuk bisa berwasliyah 100 orang masing-masing per provinsi. Bayangin 100 orang nanti kita tugaskan lagi untuk mereka masing-masing bisa merekrut 30 orang. Gitu loh. Jadi kalau 100 orang per kader, dia merekrut 30 orang, bisa 3.000 kader itu per provinsi. Jadi kalau kita ada 30 provinsi, contohnya kita kembangkan, kita sudah memiliki 90.000 kader. Berarti potensi Bang ya? Sangat potensi. Nah tentunya pertanyaannya bukan hanya merekrut ya. Kita bukan hanya merekrut kader. Tapi bagaimana kader-kader yang kita rekrut ini memiliki kompetensi, apalagi di bidang IT ya, di era globalisasi. Tentunya tujuannya tidak terlepas dari dakwah dan amal sosial ya. Bagaimana kader-kader ini bisa bermanfaat untuk umat melalui organisasi Al-Wasliyah ke depan. Nah, apa yang harus kita lakukan nantinya? Kan seperti itu. Jadi di dalam strategi kita dalam mengembangkan Al-Wasliyah ke depan, seperti yang saya jelasin tadi, masing-masing provinsi kita bentuk 100 orang kader pemula ya, itu memang tugas kita. Makanya untuk membentuk itu sebenarnya dari pimpinan pusat dia harus memiliki tim pengembangan pulau. Pulau Sumatera ada tim pengembangannya, Pulau Jawa ada tim pengembangannya, kemudian Pulau Sulawesi ada tim pengembangannya, Pulau Kalimantan ada tim pengembangannya ya. Sehingga masing-masing tim ini kita sebut namanya tim satgas, satuan tugas. Mereka yang bertugas untuk membentuk jaringan-jaringan baru di pulau-pulau tadi. Targetnya adalah bagaimana setiap provinsi bisa merekrut 100 kader baru ya, di awal kita bina, kita latih. Bagaimana 100 kader ini bisa merekrut 30 orang. Sehingga targetnya adalah nanti masing-masing provinsi di Indonesia bisa mendapatkan 3.000 kader pemula ya. Jadi kalau dia 30 provinsi bisa 90.000 kader. Nah, pertanyaannya Satgas ini dibentuk, Satgas ini yang merekrut pertama gitu loh. Nah, nanti apa yang kita lakukan gitu loh. Ketika ini sudah dimulai kita rekrut, apa yang kita lakukan? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam rangka proyeksi menjelang 1 abad Hizbut Wasliyah di 2030. Jadi kita memang harus siapin dari sekarang. Ini hanya ide dan gagasan dari saya ya. Nah, jadi kita nanti akan melakukan diklat khusus ya. Kita melakukan pendidikan dan pelatihan khusus kepada tim pengembangan pulau tadi. Ya, tim pengembangan pulau atau tim satgas tadi, kita buat pelatihan khusus bagaimana mereka bisa mampu merekrut kader-kader baru, dan kader-kader baru ini bisa ditingkatkan kompetensinya. Kompetensi yang tidak jauh berbeda di era globalisasi, artinya terkait IT, dakwah juga melalui IT, amal sosial, dan bisnis, pengembangan diri, dan lain-lain sebagainya. Kan itu kita jadikan salah satu pendidikan dan pelatihan nantinya seperti itu, sehingga kader Hajamiatul Wasliyah ini bisa bersaing nantinya di era globalisasi ini gitu loh. Iya benar. Jadi memang harus pimpinan pusat contohnya dia harus memiliki punya program nasional. Jadi program nasional itu contohnya kayak IPA atau IMA ya. IPA itu Ikatan Pelajar Wasliyah, Himpunan Mahasiswa Wasliyah. Jadi memang harus punya seperti tabungan nasional, bagaimana anggota-anggota mereka yang direkrut yang 90.000 orang tadi memiliki tabungan nasional, dan itu dikoordinir oleh pimpinan pusat bekerja sama dengan bank syariah misalnya. Bekerja sama dengan bank syariah bisa kemudian memiliki kartu tanda anggota secara nasional dan berbasis aplikasi gitu loh.
Jadi kita nanti memang harus, ini saran untuk ketua yang akan datang siapapun itu, saya ini tugasnya hanya untuk memberi saran supaya Wasliah ini berkembang. Bagaimana IT ini tidak terlepas dari kehidupan kita berorganisasi ya. Iya benar. Iya benar, tidak terlepas. Jadi memang harus ada tabungan nasional. Bagaimana kader-kader kita, karena kita tidak bisa terlepas ini dari bank. Kalau bank syariah misalnya tidak bisa terlepas, semua kita harus terlibat gitu. Jadi kita buat tabungan nasional yang mana ini di masing-masing nanti bisa sama kayak kita menabung di bank-bank konvensional, bank syariah. Cuman kita lebih ada bargaining nanti dengan bank dalam rangka untuk menjalankan roda organisasi, kan kita tidak terlepas dari itu. Kemudian kita nanti akan memiliki, kalau bisa pimpinan pusat juga sudah merencanakan untuk seragam nasional bersama, dan difasilitasi gitu loh. Difasilitasi harus pusat. Jadi orang-orang di daerah ini udah seirama, seiring, seragam gitu loh. Dan itu harus menjadi program pimpinan pusat. Bagaimana KTA yang dimiliki oleh kader-kader nanti udah berbasis TM misalnya. Jadi dia punya TM, itu tadi perlu kerjasama dengan bank-bank syariah. Itu bisa menjadi program pimpinan pusat. Kemudian bagaimana pimpinan pusat ini bisa mengadakan perlombaan secara nasional. Kan ini yang kita harapkan. Supaya kader-kader di daerah di seluruh Indonesia yang kita rekrut tadi lebih menambah motivasi untuk dia lebih meningkatkan kompetensi dengan kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan. Kemudian perlombaan-perlombaan. Apa perlombaan-perlombaan? Banyak kok perlombaan yang terkait dengan kompetensi. Dan itu harus menjadi tugas dari pimpinan pusat gitu loh. Benar kan? Dan sebelum kita membuat perlombaan itu, kita sudah latih nih seluruh kader se-Indonesia. Apa pelatihannya? Misalnya diklat, pendidikan pelatihan untuk Photoshop. Itu kan bisa menambah income. Photoshop itu bagaimana mereka bisa mendesain ya, melalui Photoshop, Corel. Itu kita buat pelatihannya, dan itu harus menjadi program nasional. Zaman sekarang kita tidak bisa terlepas. Kita mau promosi sekarang harus pakai Photoshop, harus pakai Corel untuk mendesain, buat banner dan lain-lain sebagainya. Kemudian bagaimana kader-kader di daerah ini kita buat pendidikan pelatihan manajemen. Ya, manajemen tim, bagaimana dia bisa bekerja secara tim dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang diinginkan tadi. Kemudian kita buat pendidikan dan pelatihan fotografi ya. Kan sebagian dari kader-kader tentu ada yang punya minat seni. Kita buat pelatihan fotografi secara nasional. Ini adalah tugas pimpinan pusat. Ya. Dan ini akan berimpact kepada Wasliah ke depan ketika hari ini diciptakan generasi-generasi yang tangguh, kompeten di bidangnya masing-masing. 10 tahun yang akan datang akan dinikmati oleh Wasliah sebagai kader-kader pembaharuan. Berarti ini Bang menjawab juga Bang ya tantangan kita tantangan di 2045 nanti ke depannya. Nah, bagaimana dari Wasliah sendiri tuh berkontribusi, salah satu dengan strategi yang Abang paparkan tadi kan sangat visioner, benar. Nah itu bagaimana mengurangi angka yang nama pengangguran gitu. Setiap kader itu punya kompetensi gitu yang bisa nanti bermanfaat buat pribadi dan buat umat. Gitu. Benar. Jadi program yang harus dilakukan juga bukan hanya lebih meningkatkan kompetensi ya. Bagaimana setiap kader ini harus sukses dulu. Itu tugas dari pimpinan pusat. Bagaimana setiap kader ini harus sukses. Itu harus kita formulasikan. Kita hanya bukan mendidik mereka untuk menjadi pendakwah, tapi bagaimana mereka menjadi pendakwah yang secara ekonomi kuat gitu loh. Untuk memudahkan mereka untuk lebih mudah gitu dalam memperjuangkan nilai-nilai keagamaan. Mereka harus sukses secara finansial. Itu harus dilahirkan gitu loh. Itu harus menjadi program nasional. Saya lanjut seperti tadi. Kita juga harus melakukan diklat seperti diklat fotografi tadi sudah, diklat video editing. Ini kan masing-masing kita masih kekurangan nih. Yang tenaga-tenaga IT, video editing itu tidak terlepas. Bagaimana ketua-ketua kita di daerah itu memiliki YouTube masing-masing gitu loh, untuk memberikan laporan-laporan kegiatannya sehingga Wasliah ini lebih eksis, atau Ikatan Pelajar Wasliah lebih eksis, harus memiliki YouTube. YouTube itu kan harus punya video editing, bener kan? Kemudian harus memiliki desain grafis itu fotografi, makanya kita akan buat itu pelatihan-pelatihan gitu. Kemudian nanti kita laporan-laporan apa yang sudah dilakukan oleh seluruh ketua di daerah itu sudah berbasis IT semua. Sudah berbasis IT. Nah, berbasis IT seperti apa? Makanya itu nanti mereka tinggal download di aplikasi yang ada di Play Store gitu loh. Mereka setiap mau buat kegiatan, laporannya sudah melalui IT. Jadi nggak ada. Jadi terupdate gitu Bang ya? Update terus gitu ya. Jadi kita tidak ada catat-mencatat. Itu sudah kita hilangkan. Berarti memudahkan gitu. Database semuanya di dalam gitu. Benar, kan. Kita mau ngeklik misalnya apa sih mahasiswa gitu kan. Mahasiswanya ada berapa gitu kan.
baru apa aja program-programnya gitu kan, buat kedepannya apa aja gitu kan. Berarti memang ya di era sekarang memang tidak terlepas yang namanya dengan IT gitu kan, apalagi menjawab tantangan globalisasi gitu. Peminat pasar juga banyak gitu, makanya ya salah satu strategi itu memang menjawab gitu tentang kebutuhan pasar di Indonesia gitu. Makanya saya bilang ke depan memang Al-Wasliyah itu atau Ikatan Pelajar Al-Wasliyah ya dalam skop yang lebih kecil saya anggap harus bisa mengimbangi gitu loh era globalisasi ini. Seluruh database, jadi setiap ada kaderisasi di daerah gitu loh. Untuk laporan-laporannya setiap peserta yang ikut itu udah bisa melapor sendiri gitu loh, bahwasannya dia sudah dikader. Melalui apa? Melalui aplikasi yang di-download di Android. Makanya kita pimpinan pusat harus memiliki program satu siswa atau satu kader, satu Android. Nah, itu programnya. Itu akan saya support. Itu gimana tuh Bang bisa terrealisasi gitu? Nah, di samping otomatis kan tuh satu orang satu Android gitu kan. Nah, fungsi dari Android itu buat apa sih Bang gitu? Oke. Ini target ya. Target kalau misalnya ini didengar oleh ketua umum ke depan ini jadi hal yang menarik ya. Satu kader, satu Android ya. Belum ada nih sebenarnya belum ada. Satu kader itu satu Android. Bagi yang sudah Androidnya mungkin kita tidak perlu bagi lagi nih, bagi yang belum ada ya. Apa gunanya? Nah, nanti kita MOU nih kepada seluruh kader-kader kita bahwasannya Android ini, program nasional ini, satu kader satu Android ini harus memiliki MOU ya, Memorandum of Understanding atau kesepakatan ya. Tujuannya untuk dakwah, tujuannya untuk bisnis dan pengembangan diri, serta untuk kepentingan organisasi. Jadi itu alasan-alasan Android ini diberikan. Salah satunya tadi untuk memudahkan database. Setiap kader bisa mendaftarkan dirinya sendiri, bisa melaporkan dirinya sendiri bahwa dia kader di daerah mana, contohnya di Kabupaten Deli Serdang. Itu data dari pimpinan daerah di Deli Serdang itu sudah terakomodir satu pintu dan di pusat sudah otomatis akan sampai. Dan ini aplikasi yang akan dikelola oleh pimpinan pusat nantinya. Jadi seluruh kader-kader itu kita dapat laporannya gitu loh. Dapat angka laporannya, semua kita dapat. Ini akan sangat menarik untuk kepentingan Al-Wasliyah ke depan, database secara nasional gitu loh. Dan kita akan latih bagaimana Android ini bisa menghasilkan, menjadikan anak-anak kader kita bisa lebih sukses gitu loh. Bisa lebih sukses. Kalau mereka suksesnya akan berimpact kepada organisasi di masa yang akan datang. Bayangkan dari 90.000 yang kita rekrut tadi, kalau 10%-nya saja kita bisa buat dia menjadi orang yang sukses. Berarti 10% dari 90.000 itu kan udah 90.000. Ini udah hal yang luar biasa bagi Al-Wasliyah ke depan. Dan impact-nya sangat luar biasa untuk umat di masa yang akan datang. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal yang berbasis IT, database gitu loh, perlombaan-perlombaan yang kita buat, bahkan kita wacanakan program beasiswa nasional bagi kader-kader yang memiliki kompetensi, jaringan-jaringan di luar negeri. Benar kan? Benar. Kita bisa mendapatkan jaringan-jaringan itu. Ini bisa didapat hanya dengan pimpinan pusat mengarahkan semua gitu loh. Kuncinya ada di situ, agar organisasi ini bisa berkembang secara nasional. Seperti yang saya bilang tadi, kita mampu kok memiliki 90.000 kader se-Indonesia yang apabila tidak pun semua berkualitas atau kompeten, 10%-nya sudah 9.000. Ini hal yang luar biasa kalau misalnya dilakukan. 10 tahun yang akan datang, Wasliyah akan lebih jaya gitu loh, lebih kompeten. Bahkan kalau misalnya kader-kader ini sudah kita latih untuk menjadi orang yang sukses di bidang dakwah, sukses di bidang finansial, bayangin di 2030 proyeksinya Al-Wasliyah itu harus sudah memiliki sekolah tinggi teknologi atau sekolah tinggi di ibu kota provinsi se-Indonesia. Dari mana sumber dananya? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Ini adalah keinginan saya sebagai kader. Saya sekarang ini kalau ada program misalnya untuk membuat kampus di beberapa provinsi di Indonesia dan saya salah satu investor, saya akan siap gitu. Ya, investor walaupun tidak besar. Misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, kita ingin mendirikan sekolah tinggi seluruh Indonesia. Dari mana kita bisa mendirikan kalau sekarang? Kalau sekarang itu hal yang sulit. Tapi 10 tahun yang akan datang itu bukan menjadi hal yang sulit. Dari mana? Kan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah dari sekarang kita rekrut kader, kita latih kader, kita mentorin kader. Peningkatan SDM. Peningkatan SDM kader. Kita diklat, kita latih sampai mereka bisa menjadi orang-orang yang sukses. Bayangin, kalau mereka asetnya udah di atas 1 miliar, kita didik sampai mereka asetnya di atas 1 miliar ke depan ini. Untuk mencari 1 triliun dari 1.000 kader ini bisa.
memenuhi dana 1 triliun untuk membuat sekolah tinggi tadi, benar nggak? Benar. Untuk membuat sekolah tinggi se-Indonesia masa nggak bisa sih dana 1 triliun? Benar nggak? Dari mana 1 triliunnya? Dari 1.000 kader yang kita bina. Masing-masing kader bisa menjadi investor 1 miliar. Berarti kader itu aset ya Bang? Aset, sumber daya. Bayangin, 1 kader menjadi investor 1 miliar, 1 kader. Kalau kita punya 1.000 kader pengusaha Udah 1 triliun. saja, benar kan? 1.000 Benar. kali 1 miliar, itu kan 1 triliun. 1 triliunnya apa tidak cukup untuk mendirikan sekolah tinggi se-Indonesia? Habis sekolah tinggi jadi institut, habis jadi institut jadi universitas. Ini adalah peluang yang besar. Makanya untuk menuju 10 tahun yang akan datang, akan lahirnya tokoh-tokoh pembaharuan di Al-Wasliyah, dari hari ini harus sudah kita siapin. Caranya seperti apa? Yang saya bilang tadi, ini hanya ide dan gagasan ya. Ide dan gagasan. Sebenarnya saya tidak punya kompetensi secara menyeluruh. Tapi udah cocok Bang. Ini hanya saya sebagai kader aja. Yang saya sebagai host tuh melihat Abang tuh dengan memaparkan strategi-strategi itu udah cocok gitu. Alhamdulillah seperti itu gitu. Jadi ini hanya bagian dari keinginan lah saya sebagai darah daging dari Al-Wasliyah itu sendiri. Ya seharusnya memang. Benar, saya juga bisa apapun sekarang tidak terlepas dari Al-Jamiatul Wasliyah melatih leadership saya sampai hari ini saya cukup lah gitu loh, dari sisi finansial bisa. Makanya saya menggambarkan diri saya. Kalau misalnya ada strategi untuk mendirikan kampus dan regulasinya jelas, saya siap menjadi salah satu investor, misalnya 1 miliar 1 kader. Kalau ada 1.000 kader, berarti 1.000 miliar. 1.000 miliar itu kan 1 triliun, bener gak? Nah, untuk mencapai itu, saya bilang tadi, dari sekarang kita siapin nih di masing-masing provinsi program per provinsi itu bagaimana kita di ibu kota provinsi itu bisa merekrut 100 kader baru, ya, pelajar atau mahasiswa 100 kader baru. Tapi ketika direkrut, apa langkah selanjutnya kita harus sudah punya. Kita didik mereka, kita buat pelatihan seperti saya jelasin tadi, pelatihan leadership, pelatihan berbasis IT, pelatihan video editing, pelatihan fotografi, pelatihan desain grafis, pelatihan bisnis, dimentorin. Jadi bagaimana kader-kader yang udah kita bentuk ini dimentorin. Nah, ketua-ketua di seluruh daerah ini, bagaimana ketua-ketua ini kita masukkan mereka di salah satu laboratorium, gedung laboratorium kader. Makanya saya ke depan ini punya niat bagaimana kita Al-Wasliyah, salah satu sumbangsi saya sebagai anak muda Wasliyah gitu loh. Bagaimana kita memiliki gedung, nggak usah besar-besar gedungnya gitu. Tapi gedung ini adalah pusat pelatihan diklat. Bagaimana kader-kader ini, seluruh ketua-ketua di daerah ini dilatih di sini selama 10 hari, dan ketika keluar dari sini bisa menjadi seorang leader yang tangguh, seorang pebisnis yang handal. Kita mentorin gitu loh. Benar nggak? Jadi seluruh misalnya perwakilan provinsi, ketua-ketua di wilayah, kita latih, kita tarik di ibu kota untuk dididik selama 10 hari. Ketika dia keluar dari sini, dia bisa menciptakan 100 kader. Bagaimana 100 kader ini bisa melahirkan 30, masing-masing bisa merekrut 30 kader baru, berarti masing-masing provinsi itu akan menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia Al-Jamiatul Wasliyah. Jadi programnya itu 3.000 kader per provinsi. 30 provinsi, kita bisa melahirkan 30 kader, 90.000 kader. Bayangin. Dan ini akan luar biasa. Makanya saya bilang, kalau ada dari sekarang kita ciptakan pengusaha-pengusaha muda dalam rangka 10 tahun ini, ya, kita ciptakan, kita lahirkan, kita didik sumber daya manusianya selama 10 tahun, dan mereka dalam waktu 5-10 tahun menjadi pengusaha dengan aset di atas 2 miliar misalnya, ya kan? Masa mereka nggak mau sih kita punya kesepakatan MOU di awal, kita akan mendirikan kampus di 2030 menjelang 1 abad Al-Jamiatul Wasliyah. Kita mendirikan sekolah tinggi seluruh Indonesia, ya. Programnya 1 pengusaha Wasliyah 1 miliar. Berarti targetnya adalah 1.000 pengusaha Al-Wasliyah kita harus bentuk minimal dalam jangka waktu sebelum 10 tahun ini. Maka 1.000 pengusaha akan bisa menjadi investor untuk mendirikan sekolah-sekolah tinggi Al-Jamiatul Wasliyah. Berarti 1.000 pengusaha Al-Wasliyah, 1.000 kader muda Al-Wasliyah yang dididik dari 2020 ini dan akan berkembang di 2025 seterusnya akan menjadi investor untuk pendirian sekolah tinggi yang akan kita bentuk di 2030 nanti. Berarti tidak menutup kemungkinan. Tidak dong. Kita akan memiliki kampus seluruh Indonesia. Dengan apa? Dengan sumber daya manusia yang kita latih dari sekarang. Kita bina dari sekarang. Gitu loh. Kalau udah kurang dananya dari mana? Kita bisa bekerja sama dengan bank syariah.
seperti ormas-ormas lain juga seperti itu untuk mendirikan bangunan, sehingga kader-kader ini juga akan bisa kita tempatkan gitu loh, menjadi dosen, menjadi bagian untuk yang merekrut mahasiswa-mahasiswa baru, dan dia bisa menjadi apa ya, eksis di secara nasional. Itu gambaran yang saya gambarkan. Kita harus memiliki gedung laboratorium, ya, gedung laboratorium tidak mahal kok mendirikannya, nggak mesti di pusat kota, di pinggir-pinggiran, yang penting kita ada laboratorium kader, pelatihan kader, ketua-ketua di seluruh Indonesia, khususnya di organ bagian kita latih di sini. Begitu dia keluar, dia mampu mengembangkan sesuai target yang kita inginkan, ini dididik gitu loh. Ya, kemudian pimpinan pusat harus memiliki kendaraan organisasi dalam rangka menunjang kunjungan kerja. Nah, jadi ke depan itu harus seperti itu, harus disiapkan. Makanya yang ke depan ini kompetensi itu sangat diharapkan bagi ketua terpilih nantinya, siapapun itu, baik itu di Al-Wasliyah ataupun di organisasi bahagian. Jadi kita itu nggak usah cerita visi misi lagi, tapi udah cerita rencana konkret kita bagaimana Al-Wasliyah 10 tahun yang akan datang. Ya, saya bicara ini karena saya merasa adalah bagian dari darah daging Al-Jamiatul Wasliyah gitu. Seperti itu kira-kira gambarannya. Oke, seperti sekali Bang ya. Ya. Secara tidak langsung gitu kan, dengan pemaparan Abang itu, dengan terintegrasinya itu kan, dengan terintegrasinya adanya aplikasi itu kan, buat Al-Wasliyah sendiri itu memudahkan, itu cepat gitu kan, terupdate gitu kan. Jadi kita mengetahui segala situasi, segala informasi yang akan terupdate di Al-Wasliyah secara nasional gitu. Nah, di sisi lain juga saya tangkap tadi, dengan ada program ini semua tidak terlepas lagi ke depannya itu buat umat gitu kan, buat umat. Dan memang setiap kader itu dia pasti harus namanya bebas finansial dengan ada program begini gitu. Mungkin ini terakhir Bang gitu. Nah, Abang bisa menjelaskan. Tadi kan kita udah cukup banyak tuh berbicara masalah strategi Abang tuh. Kalau dari saya sendiri kan Abang udah cocok banget tuh kan, naik. Nah, mungkin Abang bisa menjelaskan tentang bisnis Abang gitu kan. Mungkin Abang bisa menjelaskan singkatnya gitu, apa yang udah Abang yang udah Abang jalankan bisnis untuk hari ini gitu kan. Nah, mungkin Abang bisa jelaskan ke kita, ke pemirsa juga gitu kan, supaya tahu gitu, bukan hanya sekedar omdo aja gitu, tapi udah just real gitu, bisnis yang udah kita jalanin, yang udah kita rintis, yang sekarang alhamdulillah gitu kan bisa bermanfaat banyak orang gitu. Ya, yang pertama sih saya sebenarnya di akhir podcast ini hanya ingin menyimpulkan ya, sebelum saya menjelaskan tentang yang pertanyaan tadi, saya ingin menyimpulkan poin-poin dari awal yang saya jelasin tadi sampai dengan akhir. Ada beberapa kesimpulan menjadi poin penting itu, bahwasannya Al-Wasliyah itu ke depan itu, khususnya di organisasi bagian ya, saya bicara organisasi bagian karena saya tidak punya kompetensi untuk bicara tentang Al-Wasliyah di ormas ya. Saya hanya bicara tentang organisasi bagian. Bagaimana kita memiliki aplikasi ya, aplikasi yang bisa di-download oleh Android melalui kader-kadernya masing-masing. Mereka bisa di situ mendapatkan video pelatihan seperti Ruang Guru ya. Iya. Saya mau membuat aplikasi seperti Ruang Guru. Jadi seluruh kader-kader di Indonesia bisa tinggal download, bisa tinggal lihat di aplikasi tersebut. Dia bisa melihat database-nya, berapa jumlah warga Wasliyah se-Indonesia atau Ikatan Pelajar Al-Wasliyah se-Indonesia, ya berapa database-nya. Kemudian apa saja yang akan dilakukan, dan semua itu update gitu loh. Database kita bisa tahu, perekrutan, setiap kita merekrutan di provinsi mana saja ada Ikatan Pelajar Al-Wasliyah atau Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah misal gitu. Itu semua terupdate dalam satu aplikasi, sehingga aplikasi ini bisa menjadi salah satu rumah kecil ya yang skupnya besar gitu loh. Rumah kecil, jadi semua bisa melihat di situ apa itu Ikatan Pelajar Al-Wasliyah ya, pengetahuan tentang Al-Wasliyah, pengembangan Al-Wasliyah gitu loh, berapa kader yang sudah direkrut, di mana kantornya gitu loh. Bahkan pimpinan pusat ke depan harus memiliki gedung sekretariat di luar dari PB Al-Wasliyah gitu loh, sekretariat khusus untuk teman-teman dari daerah yang datang, harus memiliki kendaraan untuk menunjang kunjungan kerja, harus memiliki salah satu sekretariat yang memang bisa digunakan untuk kepentingan Ikatan Pelajar Al-Wasliyah. Nah, sekret yang ada di pengurus besar itu hanya sebagai identitas. Gitu. Jadi poinnya seperti itu, sampai ketika misalnya sudah bisa kita didik, kita latih ya seluruh kader di Indonesia sesuai dengan rencana kita tadi, bagaimana kita bisa menciptakan minimal 1.000 pengusaha baru
yang akan menjadi investor dalam rangka pendirian sekolah tinggi, ya, Al-Jamiatul Wasliyah, mau itu sekolah tinggi teknologi atau sekolah tinggi apapun, ya kan harus punya dana. Dananya dari mana? Dari sumber daya manusia yang kita latih dari hari ini sampai mereka memiliki aset dan kompetensi, sampai mereka bersedia nantinya kita arahkan untuk menjadi investor dalam rangka pembangunan sekolah tinggi nasional. Nah, ini akan menjadi ladang amal kita ya. Iya. Apa yang kita lakukan ini, kalau itu terjadi, bukan dari bagian kita mencari harta, mencari kekayaan. Ini adalah ladang amal, ya. Kita jangan hanya ada ladang bisnis, tapi kita harus memiliki ladang amal. Nah, ketika kita melakukan ini, amal jariah kita akan terus mengalir suatu saat sampai hari kiamat. Karena pendidikan, kita menciptakan generasi-generasi penuntut ilmu yang berkualitas melalui sekolah tinggi. Di sekolah tinggi tersebut di sampingnya kita buat pesantren, benar nggak? Kita buat pesantren, sekolah. Jadi selain sekolah tinggi, institut, universitas, di kawasan sekolah itu kita memiliki pondok pesantren, benar nggak? Jadi suatu saat kita bisa bermanfaat untuk umat. Itulah artinya bermanfaat untuk umat. Jadi kita berpikir global, walaupun kita skupnya lokal, walaupun kita kompetensinya masih rendah, tapi paling tidak kita harus mempunyai visi yang jauh ke depan, menyongsong 1 abad Al-Jamiatul Wasliyah 10 tahun yang akan datang. Ada hadiah yang kita berikan, yaitu di setiap ibu kota provinsi harus ada sekolah tinggi Al-Jamiatul Wasliyah. Dananya dari mana? Dari investor sumber daya manusia yang dididik dari 2020 ini, sehingga akan menjadi investor nantinya. 1000 pengusaha baru Wasliyah harus hadir untuk menjadikan program nasional ini dapat berjalan dengan baik. 1000 investor, berarti satu investor 1 miliar memberikan investasi, maka kita sudah mengumpulkan 1000 triliun. Dan kita tinggal membuat regulasinya. Dan mereka harus menjadi bagian dari komisaris gitu loh, di sekolah-sekolah atau di kampus yang dibangun. Dan saya yakin dan percaya bahwasannya semua kader akan mau. Karena saya sendiri kalau diposisikan seperti itu, saya mau kalau regulasinya jelas. Ke depan akan terbentuk sekolah-sekolah tinggi di seluruh Indonesia, akan terbentuk pondok pesantren Al-Jamiatul Wasliyah, Al-Qismul Ali Al-Jamiatul Wasliyah, sehingga Al-Jamiatul Wasliyah ini lebih bermanfaat untuk umat gitu. Jadi pengalaman-pengalaman saya dalam berbisnis saya akan salurkan gitu loh. Kalau misalnya memang dibutuhkan dan kesempatan itu ada, pengalaman saya berbisnis dari nol sampai dengan hari ini saya akan salurkan kepada generasi-generasi baru nantinya di Al-Jamiatul Wasliyah. Bagaimana Al-Wasliyah kadernya bisa memiliki banyak pengusaha yang tangguh, yang sukses. Bagaimana kadernya bisa memiliki ulama di masa yang akan datang, mempunyai dai di masa yang akan datang. Bagaimana Al-Wasliyah bisa memiliki pemuda-pemudanya yang berakhlak, yang berkualitas, beradab di masa yang akan datang. Saya akan salurkan selagi nyawa masih di kandung badan. Begitu. Oke, terima kasih buat Bang Apri ya. Saya kira itu cukup detail banget gitu kan tentang pemaparannya gitu, tentang Al-Wasliyah sendiri. Mungkin audiens sendiri kan sobat milenial gitu kan bisa melihat gitu kan bagaimana sosok dari Bang Apri sendiri, bagaimana strategi-strateginya menjelang 1 abadnya Al-Wasliyah. Mudah-mudahan dengan ada pemaparan ini gitu kan buat kader-kader Al-Wasliyah di luar sana gitu bisa termotivasi gitu, bisa lagi mengembangkan diri. Nah, saya cukupkan di sini. Ya, saya terima kasih buat ya, sama-sama. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ya, sama-sama. Oke. Nah, selanjutnya nanti kita mungkin dari saya Ibrahim untuk undur diri dan bersama Bang Apri. Oke, selamat datang lagi nanti kembali di podcast Millennials. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.